Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Oke, ketika kalian melihat video ini, berarti kalian sudah ada di hari Jumat. Ya, seperti kalian ketahui bahwa saya tidak bisa mengisi kuliah pada hari Jumat dikarenakan ada agenda lain yang ditugaskan kepada saya. Oke, sebagai gantinya, maka saya akan menjelaskan sedikit mengenai beberapa algoritma yang sangat penting untuk kita ketahui, utamanya ketika nanti kalian akan membuat program yang kompleks. Jadi di mata kuliah ini nanti goalnya kalian paling tidak bisa memahami tiga algoritma ini. Oke, langsung saja ini saya share screen ya. Ya, seperti ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai nilai max, min, sorting, dan searching. Ya, kita akan membuat program menggunakan bahasa C, bagaimana cara untuk mendapatkan nilai max, bagaimana cara untuk sorting atau pengurutan, dan bagaimana cara untuk searching atau pencarian. Nah, tiga algoritma ini merupakan salah satu algoritma dasar yang nantinya dapat kalian terapkan untuk membuat aplikasi-aplikasi yang lain. Ya, ini merupakan hal dasar, tapi membutuhkan problem solving, membutuhkan berpikir kritis untuk menyelesaikannya. Oke, yang pertama adalah mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Ya, maksimum adalah mencari nilai tertinggi dari suatu kumpulan data. Kalau minimum, tentu saja nilai terendah dari kumpulan data. Jadi nanti kita bisa tahu dari sekumpulan data, kita tahu nilai tertingginya berapa, kita juga bisa tahu nilai terendahnya berapa. Contoh dari penerapan nilai maksimum, misalkan mengetahui umur yang paling tua berapa, mengetahui anak yang paling berat, mengetahui siswa yang nilai ujiannya tertinggi. Sedangkan kalau nilai minimum, mengetahui umur paling muda, mengetahui anak paling ringan, dan mengetahui siswa yang nilai ujiannya terendah. Oke, ini adalah contoh penggunaan algoritmanya. Untuk algoritma, untuk contoh programnya nanti akan saya langsung bukakan di Visual Studio Code. Ya, ini contohnya ya. Jadi di sini kita punya sebuah file namanya max.c. Ini digunakan untuk mencari nilai maksimum dari suatu tabel yang berisi 10 bilangan integer. Nah, di sini kita definisikan dulu variabelnya, ini disebut juga dengan kamusnya. Di sini kita punya variabel X, punya variabel tab, dia adalah tipe datanya integer, dia berupa array, array yang terdiri dari 10 data, ini ada 10 data seperti ini, terus kita punya sebuah variabel max. Nah, algoritmanya seperti ini untuk mendapatkan nilai maksimal. Ya, misalkan di sini kita punya kan variabel max ya. Variabel max ini kita isi dengan tab 0. Nah, tab 0 itu yang ini, 1. Karena kita tahu kalau array itu dimulai dari indeks 1. Jadi nilai max ini nilainya 1 pertamanya. Ya, 1 kemudian kita lakukan perulangan for. Jadi nanti perulangannya itu dari 1 sampai 9. Karena ini kan kurang dari 10. Berarti dari 1 sampai 9. Terus nanti jika nilai tab I itu lebih besar daripada max, maka nilai max ini akan berisi nilai dari tab I. Kemudian nilai dari max ini akan ditampilkan. Jadi nanti dia akan membandingkan. Pertama nilai max-nya kan diisi dengan tab 0, 1. Terus tab 0 kan nanti kan dia kan akan bertambah dari tab 0,
dia akan geser ke tab 1, karena kan ini dilakukan perulangan, dilakukan increment. 1, tab 1 berarti isinya 50, max-nya isinya 50, terus nanti dibandingkan yang tadi isinya max adalah 1, ini 50, berarti kan lebih besar 50. Nah, terus nanti diulang lagi, isinya 6, dibandingkan lagi, seterusnya sampai ketemu 200, tapi dia muter lagi, nah, muter lagi sampai nggak ketemu yang lebih besar, 200 yang paling besar, maka dia akan menampilkan nilai max-nya 200. Nah, ini kalau kita run, maka akan muncul hasil nilai max-nya adalah 200. Ya, ini algoritmanya seperti ini. Sangat simpel. Nah, intinya nanti dia akan membandingkan nilai setelahnya dengan nilai maksimal ini. Jadi nilai selanjutnya misalnya 200 dibandingkan nilai sebelumnya yaitu 6. Nah, nanti dibandingkan terus sampai menemukan nilai yang terbesar. Itu cara untuk mendapatkan nilai maksimal dari suatu himpunan data, suatu tabel seperti ini. Kemudian di sini ada sebuah aktivitas kreatif, yaitu yang pertama kalian bangun sebuah algoritma dengan menggunakan pola penentuan maksimum menjadi, ya yang tadinya kita membuat sebuah program untuk menemukan nilai maksimum, sekarang kalian buat sebuah program berdasarkan contoh tadi untuk menemukan nilai minimum dengan hanya mengubah variabel max menjadi min dan mengubah satu karakter saja. Itu ketentuannya. Selain mendapatkan nilai minimum, kalian juga nanti coba buat program untuk menentukan nilai rata-rata dari isi tabel yang tadi. Tidak hanya itu, kalian juga harus buat program untuk menentukan median dari isi tabel. Median itu adalah nilai tengah. Rumusnya itu nilai minimal ditambah nilai maksimal bagi 2. Oke. Kalau yang ini kan kita sudah tentukan ya nilai maksimumnya. Jadi yang ini nggak usah dikerjakan, cukup membuat nilai minimum, nilai rata, dan nilai median saja. Kemudian yang terakhir, buat bentuk loop. Ubah contoh program di atas menggunakan bentuk loop yang lain. Jadi yang di atas itu, jadi yang sebelumnya kan ini kan menggunakan perintah for ya, perulangan for ya. Nah, sekarang kalian ubah ke dalam bentuk loop yang lain menggunakan while. Bisa pakai while, bisa pakai do while. Jadi tugasnya cuma ini aja, menentukan nilai minimum, menentukan nilai rata-rata, menentukan median, dan juga terakhir mengubah bentuk loop yang tadinya for menjadi while. Kalau yang ini nggak usah. Yang ini tidak perlu dikerjakan, cukup 4 aja. Seperti itu. Oke, lanjut kita ke sorting atau pengurutan. Selain menentukan nilai maksimum atau minimum, atau menyimpulkan suatu dari sekumpulan nilai, proses pengurutan adalah satu proses yang penting dalam informatika. Ada berbagai cara untuk melakukan pengurutan atau sorting. Tentang sorting dan berbagai metode sorting dapat dipelajari di sini ya. Jadi algoritma untuk sorting itu ada banyak sekali. Silahkan akses halaman Wikipedia ini untuk lebih jelas mengenai sorting. Nah, ini kalau diklik nanti dia akan muncul ke ini metode-metode sorting. Ada insert sort, selection sort, merge sort, bubble sort, dan lain-lain. Nanti akan dipelajari di struktur data. Seperti itu. Terus, proses sorting adalah proses paling menarik di dunia informatika karena ada banyak sekali algoritma yang sudah ditemukan untuk mendapatkan hasil yang sama, yaitu data terurut. Dasar dari proses sorting sangat beragam, antara lain dengan penyisipan atau insertion, pertukaran atau exchange, seleksi atau pemilihan atau selection,
penggabungan atau merging, perbandingan atau comparison, dan lain sebagainya. Jadi proses sorting ini metodenya ada banyak caranya. Ada insert, ada exchange atau pertukaran, ada selection, ada penggabungan, ada perbandingan. Nah, ini kita ada contoh programnya untuk membuat sebuah pengurutan. Ya, kita masih pakai tabel yang sama, data yang sama. Ya, ini akan saya bukakan ya di Visual Studio Code. Ya, seperti ini. Nah, ini kita punya sebuah file namanya maxshort.c. Ini mengurutkan elemen tabel dengan metode maximum sort. Dia akan mengurutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Bukan yang kecil ke yang besar, tapi yang besar ke yang kecil. Ini 200 sampai akhirnya 1. Nah, ini sama, kita buat kamus dulu, kemudian di sini ada beberapa variabel, ada variabel i, variabel tab, variabel max, variabel k, dan term. Seperti ini. Nah, kemudian kita akan melakukan maksimum sort menurun. Indeks yang paling kecil berisi nilai paling besar. Nah, ini kita membuat sebuah perulangan seperti ini. Ini dari 0 sampai 9. Jadi nanti ada 9 ya, 9 kali perulangan. 0 sampai 8, karena ini kan kurang dari 9. Nah, ini tentukan nilai max di mana Tmax berisi nilai maksimum untuk indeks tabel I sampai 10. Misalkan ini, nah, kemudian nilai tab I itu nanti akan berisi tab max. Nah, terus kemudian tab max itu isinya term. Ya, seperti kalau kalian dulu belajar membuat piramida Hanoi, itu kan untuk memindahkan nilai yang sebelah kiri ke nilai yang sebelah kanan kan kita membutuhkan tempat pemindahan sementara. Lah, itulah konsep dari sorting ini. Silahkan kalian kerjakan tugasnya, ada aktivitas kreatif. Yang utama adalah ubah program yang tadi sebelumnya tadi itu, yang tadinya urut dari besar ke kecil, sekarang kalian urutkan dari kecil ke besar. Ya, diurutkan dibalik yang besar ke kecil, sekarang kalian buat jadi kecil ke besar. Kemudian yang tadinya nilainya kita inisialisasi dalam variabel, sekarang nilainya bisa kita tentukan sendiri dengan cara input keyboard. Jadi kalian menggunakan fungsi scanf untuk memasukkan nilainya. Lalu yang ketiga adalah lakukan studi untuk mencari algoritma pengurutan nilai tabel lainnya dan implementasikan dalam bahasa C. Jadi kalian cari algoritma untuk sorting yang lain, kemudian kalian tulis contoh algoritmanya, contoh programnya, sorry. Jadi cari algoritmanya, terus tulis dalam program dalam bahasa C. Seperti itu. Itu ya tugasnya. Oke, terlanjut. Kita ke searching. Searching atau mencari suatu nilai tertentu adalah salah satu elemen problem solving yang sama pentingnya dengan sorting. Oke. Contoh sederhana searching adalah menyimpan informasi dengan mesin mencari nomor telepon dalam buku alamat, mencari sebuah kata dalam sebuah kamus. Jadi searching ini sangat bermanfaat sekali ya untuk pencarian, utamanya mencari informasi dengan mesin mencari ini. Ya, kita dapat melakukan pencarian itu dengan menggunakan algoritma searching. Search adalah algoritma yang sering digunakan dalam problem solving. Maka salah satu model yang diperlukan adalah searching. Pada hakikatnya, komputer adalah tempat menyimpan, dan kita membutuhkan untuk mencari apa yang sudah disimpan. Nilai yang disimpan dapat diorganisasi dalam struktur data yang lebih rumit dari tabel, dan algoritma yang diimplementasikan juga lebih optimal. Untuk mendapatkan gambaran menggunakan struktur data dan teknik yang lebih sulit, Anda dapat membaca di sini. Jadi untuk mempelajari
mempelajari mengenai struktur data dan teknik lain searching, kalian bisa buka Wikipedia ini. Nah, ini contoh penerapan searching. Contoh penerapan searching. Oke, di sini kita akan menampilkan indeksnya ya. Dan kita akan menampilkan indeksnya. Misalkan di sini saya nilai X-nya saya kasih misalkan ini 100 ya, 100 ini ya. Berarti dia ada di indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ada di indeks ke 5. Dan nanti kita akan membuat program pencarian untuk menampilkan indeks. Ya, ini sebelumnya ya, penggunaan mark shorts. Ini kalau misalkan kita nggak tukar, ini saya komen ya, nanti dia akan menampilkan nilai yang sama. Ya, dia akan menampilkan nilai yang sama dengan nilai ini. Ya kan sama kan nilainya. Tapi kalau kita lakukan pertukaran, ini kita uncomment, kita run, nanti dia akan menampilkan pengurutan seperti itu. Oke, lanjut ke searching ya, searching seperti ini. Ini sebenarnya gampang, kita hanya akan menentukan dia itu berada di indeks keberapa. Kalau misalkan di sini kita isikan data yang di tabel nggak ada, misalkan di sini tidak ada 7 ya, di sini X saya isikan 7, save, kemudian saya run, dia akan menampilkan nilai tidak ditemukan. Ya, nilai tidak ditemukan karena kita tidak punya data 7 di dalam tabel ini. Tapi kalau saya isikan 6, save, kita run, ya nilai X-nya adalah 2. Kenapa 2? Ya, ini kan 6 ya. 6 ini berada di indeks kedua, karena kalau di array itu, indeks pertama itu 0. 0, 1, 2. Seperti itu. Jadi nilai X adalah 2. Ya. Jadi ini kita punya sebuah variabel ya. Variabel 0 sampai 9, isinya 10 data. Terus nanti kita tentukan kita pengen mencari yang mana, misalkan mencari nilai 6 ya, misalkan 6 ini ya. Nah, terus di sini kita menggunakan perulangan while. Nah, di sini kita kasih ini tab i sama dengan 0 karena karena array dimulai dari indeks ke 0, maka nilai tab i ini adalah 1. 1 sama dengan X, 1 sama dengan 6. Apakah 1 sama dengan 6? False. Dan I kurang dari 9. Apakah I, kan ini indeksnya 0 ya, kurang dari 9, berarti true. Nah, karena ini false, ini true, dan ini kita menggunakan operator dan, maka nilainya false. Maka ini tidak dieksekusi. Nah, seperti itu. Jadi operator dan ini akan bernilai true jika nilainya sama-sama true. Misalkan ini true, maka dia akan bernilai true. Nah, misalkan ini 0, ini 0. 1 apakah sama dengan 6? Tidak. Terus dia nambah 1 di increment. Ini 1 berarti indeks ke 1 50. 50 apakah sama dengan 6? Oh, tidak. Nah, ditambah lagi indeks kedua 6. 6 apakah sama dengan 6? Ya, true. Masuk ini kan isinya 2. 2 kurang dari 9. Ya, betul. Oh, berarti ini true. Kalau true dia akan masuk ke ini, ke if. Terus ke if ini dia akan mencetak nilai 6. Seperti itu. Tugasnya aktivitas kreatif. Yang pertama adalah ubah kode program jika yang dikehendaki sebagai output adalah posisi indeks paling besar. Ya, di sini kan kita tahu ya. Di sini kan kita tahu ada 100 dan 100. Ada 2 nilai yang sama. Misalkan ini saya ganti 100. Save. Run. Ya.
maka nilai X adalah 5. Kenapa nilai X 5? Karena 0, 1, 2, 3, 4, 5. Karena 100 yang pertama kali dicari adalah 100 yang ini, indeksnya 5 lah. Kalian ubah supaya nanti yang di pertama kali ditampilkan adalah 100 yang ini, bukan 5, tetapi harusnya dia 5, 6, 7, 8, 9, harusnya 9. Nilai X-nya 9. Jadi pencarian, tetapi yang ditampilkan adalah indeks yang terbesar. Itu adalah maksud dari soal nomor 1 ini. Jadi pada program tersebut kita menghendaki output yang ditampilkan adalah posisi dengan indeks paling besar. Seperti itu. Jadi karena tadi ada 2 data yang sama yaitu 100, tetapi yang ditampilkan adalah nilai 100 yang indeksnya paling besar. Yang kedua, ubah program di atas sehingga mencetak semua posisi indeks yang nilainya X. Ini yang pertama. Yang kedua, misalkan di sini ada 100, ada 2, maka nanti yang ditampilkan adalah X sama dengan 5 dan X sama dengan 9. Jadi ada 2. Ada 2 output ya, X sama dengan 5 dan X sama dengan 9. Karena di sini ada 2 data yang sama. Kalau yang pertama tadi dia menampilkan data yang paling besar indeksnya yaitu 9. Kalau soal nomor 2 dia menampilkan 2 data, 5 dan 9. Yang tiga, ya, pada program pencarian tersebut kita kan menentukan nilainya, nilai X-nya kan kita tentukan sendiri. Misalkan ini kita tentukan nilainya 100, kita tulis manual. Nah, bagaimana caranya kalian buat program supaya nilai X-nya itu kita bisa tentukan lewat inputan dari keyboard menggunakan fungsi scanf. Ya, sama seperti yang tadi mencari nilai maksimal tadi, kita dapat menentukan nilai X-nya dari input keyboard, menentukan nilai X-nya dari user, dari user langsung tanpa harus kita menginisialisasikannya dalam sebuah variabel. Lalu yang keempat, lakukan riset untuk mencari metode-metode lain, metode pencarian yang lain. Banyak buku tentang searching dalam bahasa C yang ditulis. Jadi cari metode lain selain metode yang tadi saya tunjukkan yang ada di program. Seperti itu. Oke, terima kasih. Seperti itu saja penjelasan saya mengenai algoritma maksimum, kemudian sorting atau pengurutan, dan searching atau pencarian. Memang sepertinya agak jelimet, agak ribet, tetapi disinilah kalian belajar, disinilah kalian menentukan problem solving, bagaimana cara menyelesaikan masalah untuk algoritma tertentu. Jadi jangan menyerah, cari-cari di Google, di YouTube, semua sumber terbuka untuk kalian, coba kerjakan programnya. Untuk minggu depan nanti akan kita bahas siapa yang bisa mengerjakan, nanti nilai praktikumnya akan saya berikan nilai A. Jadi nanti ada beberapa soal, nanti ada 10 soal, kira-kira 10 soal nanti akan saya acak ya, nanti akan saya tunjuk siapa yang bisa, nanti nilai praktikumnya A. Nah, tapi kalau misalkan ada yang menawarkan diri, Pak saya mengerjakan nomor ini, silahkan nanti langsung, kalau benar saya catat, nanti nilai praktikumnya akan saya beri nilai A. Ya, jadi seperti itu, tidak perlu di-upload tugasnya. Minggu depan tanggal 12 kita ketemu dan kita akan bahas soal-soalnya yang tadi. Oke, seperti itu saja untuk video kali ini. Mohon ini dapat ditonton, dapat dipelajari. Nanti untuk file-file pendukungnya, source code dan lainnya akan saya tuliskan. Ya, sebenarnya di sini saya sudah nuliskan di sini ya. Kalian buka oramikir.com, buka website oramikir.com ya, di sini
kode programnya dapat kalian copy. Nah, ini tadi di sini ada mencari nilai maksimum. Ya, nilai maksimum ini, kemudian ini kodenya, ini ada penjelasannya, komplit lah. Sampai jumpa lagi minggu depan. Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan semoga minggu depan banyak yang menawarkan diri untuk menunjukkan programnya yang sudah berjalan. Oke, sekian. Terima kasih.